Dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hito sore hari ini di Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulurku di Bandung Baik Berada. Di suasana sore hari ini kita bertemu lagi dalam dialog Hikmah Ramadan dengan tema menyambut Hari Raya Idul Fitri 29 Ramadan 1447 Hijriah ya. Edisi Kamis tanggal 19 Maret 2026. Tentunya bersama Ustadz kita Ustadz Muhammad Setiawan SHMH atau biasa disapa Cek Wan kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Cek Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Gaya. Iya, sehat Cek Wan nih? Alhamdulillah, Cik Gaya. Alhamdulillah sehat. Nah Cek Wan, di suasana tentunya sore hari ini kita mungkin bertemu di acara Hikmah Ramadan ya, dengan tema menyambut Idul Fitri. Nah, tentunya kali kita mempersilakan dulur untuk bisa berpartisipasi lewat line telepon di 0711351656 ya, bertanya langsung terkait dengan tema ataupun mungkin di luar tema ya. Iya, benar. Oke, Cek Wan diaturi mungkin sebagai apa pembukanya ya, tentunya untuk kajian kita di sore hari ini. Silakan. Makasih Cik Gaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam, tahiyata ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam, salamun qallam mir rabbir rahim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'du, para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, yang insya Allah senantiasa Allah rahmati dan Allah muliakan kita galo-galo. Pertama, kita bersyukur kepada Allah di hari ini, hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 Miladiah, bertepatan dengan 29 Ramadan 1447 Hijriah. Kita pacak kembali bermajelis walaupun via elektronik, via digital, melalui kanal RRI Pro 4 ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sempat, alhamdulillah kita Allah masih nginjuk kita kenikmatan, Allah masih nginjuk kita keberkatan, sehingga kita pacak kembali nyimak yang nak tanya-tanya tentang berbagai macam disiplin ilmu agama yang kita masukkan dalam berbagai tema pada setiap harinya. Sudah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah, maka selanjutnya kita sama-sama salawat dan salam kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para umat beliau hingga akhir zaman kelak dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini menyambut Idul Fitri. Ngapa Pak Ustadz masih Ramadan dan ngomong tema itu? Karena hari ini tanggal 19 Maret 2026 Miladiah, hari Kamis 29 Ramadan 1447 Hijriah. Saat ini sudah jam 5, sedang berlangsung di berbagai ormas Islam kita melakukan seminar, dan kaki insya Allah lebih kurang di jam 6-an kurang lebih akan ada ijtima. Ijtima itu konjungsi melihat imkan dari ru'yat wujudnya hilal itu, dan insya Allah kaki lebih kurang ba'da sholat maghrib
pemerintah akan secara resmi mengumumkan terkait akhir Ramadan dan awal Syawal, dan juga ormas akan mengikhbarkan. Kalau ormas hanya mengikhbarkan, artinya hanya mengkabarkan, tapi kalau pemerintah itu mengumumkan dari isbat akhir dan awal dari suatu bulan Hijriah. Karena pemerintah itu punya kewenangan yang disebut oleh Al-Quran sebagai otoritas ketiga, walaupun bukan otoritas mutlak, karena otoritas mutlak hanya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ngomong terkait ini, sebelum kita ngomong ke cerita Idul Fitri, ketika kita tidak punya ilmu falak, kita sudah bahas beberapa hari lalu tentang falak, untuk melihat dan mengisbatkan tentang awal dan akhir suatu bulan Hijriah, maka kita wajib hukumnya untuk melok atau manut kepada pemerintah, karena pemerintah ada dalilnya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, taatilah Allah, taati Rasul dan pemerintah. Tapi di situ tidak disebut taat. Kenapa Allah tidak mengatakan wa ati ulil amri minkum, tapi langsung wa ulil amri minkum? Karena pemerintah itu bukan otoritas utama, sebagaimana otoritasnya Allah dan otoritasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang tidak kati ilmu, yang awam dalam hal falak, maka manut kepada pemerintah. Pemerintah sedang melaksanakan fardu kifayah untuk menggugurkan dosa kita se-Indonesia lebih kurang 260 juta manusia ini. Karena ketika tidak kati yang melaksanakan itu, maka berdosa kalau kita. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah melaksanakan itu melalui Kementerian Agamanya. Nah, bagi kita yang tahu, punya ilmu dan bisa mengamalkan ilmu tentang falak itu dewe, maka dalam ketentuan kita wajib untuk mengamalkan apa yang kita punya, apa yang kita lihat dan apa yang kita alami tersebut itu. Dan ada dulu ini cerita sedikit. Ada dulu salah seorang ulama besar, seorang alim, seorang soleh, seorang kiai, seorang tokoh NU pada waktu itu di Palembang, namanya Ki Haji almarhum Ki Haji Muhammad Amin Azhari atau Kiai Cek Ming, balik ke sebelah hulu sana. Beliau punya keilmuan yang sangat dalam tentang falak ini, dapat dari gurunya Kiai Asyik, Kiai Bedatuan dan kiai-kiai lainnya, sehingga beliau sangat alim, sehingga seluruh ulama sepelembang bahkan Sumsel ini manut dan takdim kepada apa yang beliau ajarkan dan yang beliau amalkan, kayak itu ya. Dan beliau itu unik pada masa hidupnya, di bawah tahun 2000, beliau meninggal itu tahun 2000-an. Beliau kadang duluan dari pemerintah, kadang kemudian, kadang sama dengan ormas ini, kadang sama dengan ormas itu, kadang sama dengan pemerintah. Karena beliau memang punya ilmu tentang itu. Jadi setiap orang yang punya ilmu tentang itu, maka dia wajib untuk ngamalkan ilmu itu. Nah, kalau kami pribadi juga punya ilmu tentang itu, tapi karena kontur Palembang ini menurut sains, menurut meteorologi BMKG itu memang tidak pernah terlihat hilal itu secara nampak di awal bulan. Belum pernah ada informasi itu. Dan kami pribadi juga pengen sebetulnya kalau memang ada wilayah, mungkin daerah-daerah yang bukan di pusat kota, mungkin apakah di Sungsang, apakah di daerah lain, mungkin kayak itu ya. Nah, jemaah ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, artinya kita sudah berada di penghujung Ramadan. Entah itu kita nambah sehari besok atau hari ini adalah hari terakhir, artinya kita sudah di penghujung Ramadan. Nah, maka tugas kita hari ini kita lebih kepada heart to heart, ya, hati ke hati, Heart to heart ya. Bener aku nyebutnya. Iya bener Ya, heart to heart, hati ke hati. Jadi mungkin kami nak ngomong dari hati ke hati para pendengar sekalian terkait refleksi dan introspeksi diri kita di akhir Ramadan menuju ke Lebaran atau hari raya tanggal 1 Syawal Idul Fitri. Dimana dimuliakan Allah, kita ini ya bulan Ramadan siang puasa, sholat rawatib wajib pasti itu, didampingi sholat sunat. Ada yang ngamalkan tahajud dengan duha. Malamnya lepas sholat wajib isya kita tarawih dan witir. Dengar kultum dapat ilmu. Mungkin ada yang ba'da subuh juga ada kultum atau kajian. Malamnya sudah tarawih ada tadarus khotaman. Di penghujung Ramadan ada zakatul fitrah. Jadi Ramadan ini jemaah ini Allah, bulan yang sangat lengkap ibadatnya ada dalam itu. Kita coba petri dari sisi rukun Islamnya. Ya syahadat itu ada dalam sholat pasti kan. Sholatnya justru ditambah dengan sholat tarawih. Dan di bulan ini juga ada ibadat puasa wajib. Ya. Di bulan ini juga kita wajib menunaikan zakat fitrah.
Nah, kecuali haji memang di waktu terpisah. Artinya di bulan ini sangat komplit ibadat itu, baik yang wajib maupun yang sunat. Nah, pelajaran kita jemaah yang dimuliakan Allah dari Ramadan ini ke menuju Ramadan lagi yang akan datang, entah kita datang atau tidak, entah kita sampai atau tidak, wallahu a'lam bishawab, adalah banyak waktu kita di 11 bulan dari Ramadan ini yang datang ada waktu 11 bulan. Itulah momen kita untuk meningkatkan nilai amalia ibadah kita. Bukan malah lempem, bukan malah kendor atau malah hilang, bukan. Nah, jadi pelajaran yang istilah kata ibarat moto ya. Moto itu ngengkolnya itu. Kan kita tuh engkol mati dulu kan kalau nak nganget moto mati. Ngengkol matinya itu berapa kali 3 5 kali itu di bulan Ramadan. Nah, kita jadikan. Terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dong ya. Ya, Silakan ada pertanyaannya. ini pertanyaannya, aku ini kan suka mengamalkan asma husna. Iya, Dan Asmaul aku tanyakan nih, kalau kita membaca ya Rojak, apa ya Rojakku itu kalau dibaca habis subuh apa manfaatnya? Apakah rezekinya bertambah? Apakah ditambah lagi sholat duha jam 9 paginya? Ya. Itu aja mohon pencerahannya. Ada pantun ya? Nah, dia tuh. Rajin sholat dapat hidayah dari surga. Itu diketuk terus dibuka. Tetap tersenyum. Pak Ustadz dan Cek Ayah semoga sehat selalu mencari rezekinya. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait zikir ya, Asmaul Husna ya Rozak dibaca subuh apa dilahnya? Iya. Apakah masih akan melancarkan rezeki atau perlu ditambah dengan apa sholat duha katanya kurang lebih seperti itu. Iya. Minum selasi, jangan lupa tambah belewahnya. Ini betul dong, Iya. Terima kasih atas segala bentuk pertanyaannya. Nah, pertama Asmaul Husna itu ya Razak, artinya yang maha pemberi rezeki. Nah, ya Razak itu kita tuh nyebut Asmaul Husna itu pada hakikatnya, cek ayah jemaah sekalian, adalah untuk kita gunakan tawassul, artinya kita gunakan permohonan doa kita. Ya Rahman, ya Rahim, puji bibi itu. Ya Allah katanya, aku meyakini ya Allah katanya pangkihu mata walakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' itu. Tapi ya Allah itu bibi itu jangan tertipu di laki aku ya Allah, ngamal gaya itu. Puji bibi itu tadi kan. Doa ada apa? Kan pangkihu mata walakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah oleh kamu 2 3 atau 4. Berdoa ada apa? Ya enggak jelas, Ya, laki aku. ya, dia berdoa. Iya. Ya Allah kata bibi itu. Engkau yang mengasihi maha penyayang ya Allah. Ayatmu ini ya Allah katanya. Aku rela diamalku segala lanang tapi ya Allah mohon minta jangan laki aku. Nah, doa ada apa? Dia pakai Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah anakku ni ya Allah budak bagak yang memang. Plus ngacu dedek. Bin kelinger. Nah, aku dimaca ya Latif. Ya Allah lembutkanlah hatiku. Macam maksudnya itu, maksud maksudnya. Begitupun dengan maca ya Razak. Jadi sudah mandi sebelum subuh atau sudah subuh sebelum berangkat bergawin, entah itu kita usaha dewe, entah itu kita bekerja yang dapat hasil upaya. Gitu kan dua macam saja kayak dunia ini. Sebenarnya tidak jauh dari dua macam saja. Satu dia berusaha sendiri, tak cinta besar, artinya dia dengan gerakan sendiri dia akan dapat hasil. Atau yang kedua dia ada jasa, yang jasa itu dia dapat upah. Dua macam saja. Kalau masuk kita tuh tadi usaha tadi kan. Nah maka di situ yang dimelihat Allah, kita gunakan ya Razak itu untuk tawasul. Apakah bagus? Bagus, sangat bagus. Waktunya pada subuh Pak Ustaz. Bagus karena kita kan pagi itu kan Nawawi. Entah itu usaha atau Nawawi. Nah, maka walaupun tidak ada dalil yang menyatakan itu, tapi bentuk tawasul itu sangat banyak dalilnya. Dalil Nawawi sangat banyak. Jadi ketika kita melaksanakan itu bagus. Jadi ini cek kalau saran kami bagusnya. Bangun salat sunat 2 rakaat fajar sebelum subuh, salat subuh, sudah itu kaki tunggu isyraq, sudah subuh ada nunggu pagian. Begitu sudah isyraq duha sambil ngamal kita tadi. Nah, sambil ngamal tadi barulah misalnya pulang sarapan lagi. Jangan lupa sarapan, olahraga dikit entah berangkat. Nah itu ya. Terkait apa nama itu yang dicek pertanyaan kita. Jadi sananya bagus, memang tidak ada dalil khusus tentang itu tapi dalil umumnya banyak. Nah, coba tanya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Cek? Dengan Pak Rahman Cek Gaya, apa kabar? Cepat Rahman di mana nih? Di Pantanung Rambutan dari Merpu. Oh. Tanjung Merpu. Tanjung Merbu. Oke. Cepat Rahman diatur di Ustaz. Pak Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini kan kita lagi gencar-gencar sembahyang zakat fitrah. Yo. Nah, zakat fitrah ini satu kalimat atau dua kalimat atau dua arti ya. Zakat beda atau fitrahnya beda, berarti sama kan Pak Ustaz. Nah, itu yang nanti kita tanya-tanya. Karena ada yang ngomong zakat kau boleh dengan orang lain, fitrah kau dengan aku gitu kan. Apa namanya itu Ustaz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Yo. Atau pantun juga untuk Pak Ustaz dengan Cek Gaya. Boleh, diatugi. Boleh ya? Yo. Bagi imam masjid memakai jubah. Tidak lupa membaca Al-Fatihah. Semoga bulan puasa ini penuh berkah. Kita semua mendapatkan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berfitrah dengan apa zakat Ya, dengan zakat fitrah. fitrah. Nah, jangan dimuliakan Allah. Di situ dalam rukun Islam itu ada zakat. Zakat rukun Islam itu. Zakat itu macam cuman. Tidak keluar dari dua lah. Satu zakatul fitrah, yang kedua zakatul mal. Zakat fitrah itu zakat fitri hari Idul Fitri, menyambut hari Idul Fitri di akhir Ramadan untuk mensucikan jiwa raga kita menuju kebenaran. Itu. Iyalah yang beras 2,5 kilo itu, 12 canting, duit 40.000. Nah, kalau zakatul mal tidak kata hubungan keterikatan waktu dengan lebaran atau tidak lebaran. Kata hubungan situ. Zakat mal itu masuk kriteria apa namanya itu harga emas 83 gram lebih kurang, masuk nisab, barang disimpan memang utuh dan masuk hal disimpan selama setahun utuh dalam hitungan hijriah. Nah, 3 syarat itu. Yang pertama, banyak syarat yang pertama. Nah, ketika masuk syarat itu, maka seluruh yang berhubungan dengan harta kena zakatul mal. Dan ini tidak terkait waktu, tidak sepanjang tahun itu.
Nah, jadi itu perbedaannya, Cik. Jadi kalau fitrah yang itu tadi, zakat mal yang itu tadi. Nah, kalau kata uak itu kata fitrah juk ke aku, zakat mal juk ke Zakat juk ke kita juk ke aku dia. yo, zakat juk ke aku, fitrah juk ke orang lain kan. Nah, itu jingok dulu juga mana kriteria kan itu. Jadi seluruhnya entah zakat fitrah, entah zakat mal, yang limonyo itu harus masuk Panas Naf itu nah. Yang keluar dari Panas Naf. Terus itu bahasa Panas Naf. Buka rekod YouTube yang dari kami berapa yang lalu. Yo, sambil subscribe dan like channel. Iya. Terima lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, ini siapa nih? Ini siapa? Berani. Kita berani di mana? Oke. Sembawa. Oke, dia tuh kita berani. Ini tak nanya tadi. Ini apa ini untuk aku surah al-ikhlas kalau kamu kali sama yang berapa bulan. Surah al-ikhlas. Aku baca. Yo. Betul. Yuk. Ya betul saya. Oh, boleh. Yang Dan pati ikan macam pati mau makan pati deh. Yo, sama-sama kita berani. Waalaikumsalam. Nah, terkait dengan apa tadi? Pertanyaan beliau tadi, kita berani tadi. Yo, Terkait apa nama itu? Apa tadi tadi? saya tak berani tadi terkait dengan apa tadi? Ngebling boleh sih. Apa tadi? Apa tadi? Nah, ngebling. Sama-sama ngebling. Sama-sama, tapi kita angkat dulu. Oke, kita boleh. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Dari mana, Dek? Siapa? Oh, ini si Tony ya? Iya, Eli ya? Al-Ikhlas 3 kali, yo. Yo, surah Al-Ikhlas 3 kali masuk khatam Quran apa tidak? Nah, yo, oke. Nanya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya masyarakat lagi. Oh iya zakatnya. Ya kalau kita kasih kita ke ipar atau ke keluarga kita boleh tak? Iya. Pulang itu ya. Itu caknya kok lupa kan itu namanya. Oh iya. Lupa itu deh. Yo, kita banyak lupa nih kan lanu gitu dah. Langsung opo kan. Iya, bukan nambah opor. Iya. Itu deh Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena dulu. Tadi Al-Ikhlas tadi iya, gitu ya. memang ada dalil hadis bagi Nabi SAW menyatakan 3 kalimat surat Al-Ikhlas pahalanya sama dengan pahala khatmil Quran, khatam Al-Quran. Nah, maksudnya itu ketika kita belum mampu untuk khatam Quran, maka 3 kali baca Al-Ikhlas itu sudah baik dan bagus sama kali khatam Quran. Tapi bukan berarti kita tidak mengkhatamkan Al-Quran yang sudah dewasa bukan. Nah, jangan jadi juga kita apa itu. Jadilah cukup lah Al-Ikhlas beda Ah, sini. jangan, dia tentu beda. Ini analoginya ini. Analoginya, Cek. Ah. Aku dari apa namanya itu rumah tadi ke sini, katakan naik mobil. Nah, naik mobil, ya betul aku baru baca mobil di sana tuh. Nah, nyupir dek, datang ke sini. Nah, dengan aku naik gokar, di supir gua datang ke sini. Sama tujuannya datang ke sini kan lo, datang kalau dari rumah kalau lewat jalan kalau. Tapi beda aku bedanya kalau ke supir aku dapat ilmu tentang nyupir tadi. Tapi kalau aku nyupir aku nampak masih belajar baik terus belajar ya. Punya anak ina. Ya, Pak Iga ya. Kalau iga. Nah, kayak ada peninggal orang yang laku kan. Bahaya kalau senggol. Nah, aku dapat ilmunya Pak Mano cara narik rem. Cara narik rem tuh. Cara narik rem, cara ngakson baca maksudnya. Cara nyingok spion, cara ngatur keimbangan, cara nyingok depan, cara nyingok jarak, cara nyingok ke lampu kapan nyingok merah. Dapat ilmu itu bedanya. Bedanya antara kita memang tujuannya sama tapi prosesnya berbeda. Itu adalah analoginya. Nah, pertanyaan dari Cek Eli tadi ya. Tadi Zakat boleh tak tentang jual zakat. Yo, zakat boleh tak jual keluarga? Jawabannya boleh, jingok situasi kondisinya. Jadi zakat itu, Cek yo, kita lalu, itu ditunjukkan dengan afdolnya utama kalau terdekat, tetangga terdekat atau terdekat kau terdekat, orang terdekat kita baru terjauh. Nah, itu yang bukan tanggungan kita. Bukan tanggungan kita. Ustaz, ada yang bekas rumah juga belum tentu. Ada uang nih Cek ya. Rumah bukan tanggungannya beda keluarga. Kan rumah tanggungan besar jadi gue isi rumah itu. Nah, tapi bukan tanggungan dia kan. Ada juga di lain rumah tapi tanggungan dia kirim bulan transport. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia ada hubungan darah keluarga dengan kita, Ustaz, apa namanya itu, apakah boleh apa tidak? Itu tadi bukan tanggungan. Jadi, nak dia ipar, nak dia dulur, nak dia misan, kalau dia bukan masuk tanggungan kita dan dia layak berhak masuk apa nasnab, aku dah tidak dikasih itu. Nah, tapi walaupun dia lain, kalau dia tanggungan kita, dia angkat anaknya dulu cek, apakah dia angkat anak secara langsung di agama Quran, apakah dia angkat anak dia hidup dia asuh. Nah, kalau dia yang dia angkat anak dia tidak jelas kan? Nah, artinya macam dia. Tapi kalau dia angkat anaknya asuh, maka itu masuk tanggungan dia tidak boleh angkat kedua itu. Angkat orang lain. Nah, banyak nemu di lapangan itu, dia angkatnya anak, dia angkatnya cucung, kan dia angkatnya mantu, tidak belum itu ini. Ini ada mantu. Nah, jadi kalau di tanggungan intinya tidak boleh dipiterahi kalau dia bukan tanggungan, berkat mana? Oke. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Ustaz Zagaya. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hari ini kajian. Oh, ya siap. Apa kemarin? Tentang Idul Fitri ya, yang Oh, di luar tema kan? Tidak apa-apa. Ini tanya tuh apa tuh fenomena yang terjadi sekarang tuh kan di masjid itu kadang-kadang kalau ada perbedaan sedikit selalu aneh. Sedangkan mulai keluarga tobit Allah apalah inilah kan di masjid itu. Terus ini kadang tuh ada perbedaan dengan bacaan itu kadang-kadang ditarik ke belakang kan nggak baca bedanya ini banyak lah. Dari perbedaan itu dari fenomena itu apalagi pas melihat misalnya otomatis perasaan masjid kadang tuh ribut sampai mana tegang-tegangan sebenarnya. Nah, menurut fenomena itu apa benar ada pepatah orang muslim itu mengatakan Islam itu akan hancur oleh orang Islam itu sendiri. Mohon penjelasan kan? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait pepatah yang katanya orang muslim akan hancur oleh orang muslim itu sendiri. Secara literatur kami belum ketemu itu sumber dan referensi yang jelas. Tapi itu ada benarnya, ada sebenarnya. Jadi yang merusak Islam dalam memang ada, memang ada entah itu dari golongan pemuka agama ataupun golongan masyarakat biasa. Kalau orang masyarakat biasa biasanya ngajar dia aku Islam tapi masih menauna kan, aku Islam tapi masih ngacagut, banyak itu. Kalau pemuka agama justru dia entah karena ketahuan dia, lalu ilmu dia atau kan dia ilmu dia pandai bolak-balik apa namanya itu ke agama itu dewek, jadi itu kan. Jadi memang bisa jadi. Nah, terkait perbedaan pendapat, perbedaan
warno di kalangan Islam itu. Misal contoh gini kunci antara BHM dengan jemaah, ketika kami berangkat ngurus sudah itu juga antara jemaah dengan jemaah, dan itu sangat penting di kalangan kita masalah kita. Ya benar, bukan di masjid kami di masjid Islam. Ya hampir seluruh masjid praktikan di Lembang lah. Tapi tidak tahu yang lain kan, karena kami pernah mengamati secara langsung. Kalau kita nih kebetulan kayak mulai dari Jember sampai ke Tua Bangka ini di Lembang kan. Tapi ada ulang kau di Lembang. Iya, tapi Tua Bangka. Iya. Nah, di Lembang. Jadi kita tahu memang sekarang Lembang nih. Hampir mirip kalau 11 12 kalau kita Lembang. Dan kita mungkin lah bisa jadi itu entah salah satu di antara kita mungkin kan. Nah, jadi jemaah ini Allah, PR dan tugas kita ini jangan jadi wong sum pendek. Sum kompor kalau pendek ledak letus. Nah, jangan juga kita jadi wong yang tak dewasa. Kita kalau ngomong aja kamu udah kecil ini ribut ini. Kita kan ribut kecil. Satu sisi. Kita ribut sesuatu yang enggak ada manfaat itu cuma besar. Kan sudah gitu. Udah kecil kan jangan manfaat menurut. Gambaran di foto ya. Banyak gitu lagi main ML Mobile Legends. Fotonya di kok di balik kawan ojonya kawannya di urusan. Lalu bagaimana berapa? Kan ada dewasa udah kecil. Nah, itu yang itu kan. Kita beda dikit, ada lain dikit, ada dikit kita sama masih Islam masih ada kita kan berdiaman, beributan, saling buang muka. Nah, ini kan model kecil sebenarnya. Nah, jadi jemaah ini dengan Allah, kita harus jadi dewasa. Jangan udah kecil lagi. Asing-asing lah. Ini nasihat untuk pribadi kami seluruh kita kalian. Nah, yang kedua, kita ini harus banyak-banyak nyingok dan melek ya ke dunia luar khususnya di daerah Timur Tengah daerah mana-mana. Kita yang Indonesia ini negara yang paling zero konflik. Alhamdulillah, kita pernah tahun-tahun 45 masa fisik lah. Sebenarnya negara perang itu perang menjajah, perang sama apa. Tapi Timur Tengah itu ngomong ya. Timur Tengah itu dia perang sama suku, sama saudara, perang sama negara biasa. Tapi itu hak suatu negara, itu hak militer suatu negara. Nah, tapi maksudku dari sisi perdamaian kita berdamai. Maksudnya kan. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, dalam hal menyikapi keagamaan, kita juga harus belajar dari sana. Apa contohnya? Mesir itu sekarang tahap baru. Bahkan dalam psikok kampus itu banyak syekh, banyak profesor yang dengan berbagai mazhab berbagai haro. Itu biasa wae. Apa namanya itu? Bertegangan militer. Dia justru bertegangan dalam agama, dia bertegangan dalam hal politik. Dan itu aja menurut kami, hal militer dan itu sesuatu yang bukan itu. Tapi dalam hal keagamaan dia ada saling mutus leher, saling cemburu negara berbeda mazhab. Dan itu saling mengakui. Nah, maksud kami, kalau kita nih apa namanya itu? Jadi seperti itu. Jadi kita dewasa lah. Dalam contoh seperti itu. Mungkin dalam kata bilang ini ada yang ini, ada cuma diturun naik ada masalah, jangan ini. Apa damu? Tapi jangan ini. Sangdeu. Sarang dia bilang jadi maksud aku tuh kita ini Allah jangan belajar dewasa. Belajar dewasa itu mana? Belajar dewasa itu terutama dari pribadi kita dulu, baru ngajak orang itu. Dan juga kita harus nantiasa belajar. Aku benar, cek ayo. Kami yang katun lah, ada sedikit ilmu kacang nyamping tidak ilmu balik ini. Jadi setelah katun lah diulang wong. Anda tidak belajar tidak tahu yang lain. Aku pribadi sampai saat ini masih menganggap diri kami seorang yang buyan, bin bodoh, bin bengak. Karena apa? Ketika ilmu itu baru datang, baru datang, semakin masuk yang kita benar hari ini. Nah, aku benar kata patah itu, semakin kita bersih, semakin kita mudahnya lah. Karena banyak yang mazhab itu yang kita sangkut juga kita lah, yang model kita Islam. Ternyata Islam itu paling dan dia mereka punya dalil punya nas yang jelas. Nah, jadi dari situ kita harus belajar. Nah, iman mulia dan rahmat Allah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jo. Ini manusia tu. Aku nak tanya tolong jawab yo. Yo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dalam niat pengen kita nak malam yo tadi. Yo. Nah, minta kiat-kiatnya Ustaz apa yang baru kita rawat malam aku baik yo. Yo. Sebab dia malam-malam saja pun salah macam malam yo. Benar. Malam saja. Iya benar. Ada ada di mana minta kiat-kiatnya Ustaz. Yo. Jangan kita sampai malam malam insyaallah. Itu betul. Yo. Terima kasih. Terima kasih. Yo, Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan mengujuk tadi terkait malam hari raya. Benar, malam ini malam besok masih hari raya lagi. Cuma juga cek ya, uang yang bukan malam ini 10 yang lalu lebarannya. Langsung lebaran dia. Tidak ada kosong lagi. Iya. Kati utang. Ada tak ya? Ada dagingnya. Ada daging. Nah, jadi ketika malam hari raya itu adalah benar kita menuju salah satu malam yang mustajab untuk berdoa dan doa kita dijabah dan makbul oleh Allah. Pertama, kalau malam hari raya itu kita dari sisi ramalan ya. Nah, kita berbanyak takbir. Artinya banyak takbiran. Jadi takbiran itu tidak mesti rame kita. Sudah salat itu ada untuk sejadah dan malam. Itu ada ajaran ini apa? Ya. Kayaknya minta dayu. Aku kapan aku. Oh, aku lagi. Aku lagi ya. Iya, pengen enam ya. Iya, aku bilang. Nah, jadi kita berbanyak takbir hari pertama. Yang kedua, di malam itu kita bermunajat doa kita. Nah, menunjuk doa itu Nabi ngomong kita berdoa. SOP-nya dan tunjuk Nabi. Jadi kita jangan rungkan dan kita apa istilah itu terlena. Jadi mak sekalian, malam hari raya itu jangan sibuk magai budak cip cara kecom. Itu namanya itu jago. Nah, jangan juga apa namanya itu kita yang ngomong maksudnya. Jangan juga sibuk mikir itu sehingga akhirnya yang wajib tinggal tambah lagi yang sunat jauh. Nah, ayo itu. Nah, jadi kita salah persiapan selalu video kalau tidak persiapan untuk ustaz kan datang. Lupakan itu salah. Nah, tapi maksud aku tuh jangan sampai kita nih ngilang dari esensi lebaran dewe. Nah, bagus kita di sini kita makan, kita aku bikin kupat, bikin kupit kan. Bikin rendang, bikin kupit, bikin sambal buncis, bikin sambal cengkeh, bikin bakso, bikin model gitu. Nah, itu nafsu barang. Jual galon sebut nih. Iya. Kenapa kita mikir Tanya mas lagi ngawalin apa ini lagi kan. aku pikir salah kayaknya nih apa namanya itu makanan jualan nih untuk kawan panitia ya itu demo kayak kawan yang jualan. Nah, enggak apa-apa cuma ini Allah itu persiapan barang-barang itu tadi. Itu tadi gitu. Itu maafkan saya buka THR, saya buka amplop tapi isinya lupa yang beda. Ya, itu bukan THR jualan itu. Nah, enggak apa-apa tapi jangan lupa esensi kita. Apalagi ibu-ibu Betino. Ibu-ibu sekalian dan ibu ayah juga. Malam lebaran itu saya tetap dengan saya niat tadi jangan lupa esensi. Malam itu malam saja berdoa. Berdoa malam, minta malam besok ya Allah Tuhanku, aku pengen anakku ini ya Allah jadi pimpinan RRI Pusat. Amin ya Allah. Kalau dia kuliah di Amerika. Ya Allah Tuhanku, aku pengen ya Allah anakku ini jadi punya bengkel lagi ya Allah. Itu waktu yang makmur ya. Jadi malam tersawal ada maghrib sampai ke subuhnya lagi. Nah, itu semuanya itu. Dan itu bulan itu salah satu makbul. Kalau memang malam ini lebaran Jumat, malam Jumat masuk waktu makbul. Malam lebaran cuma berdua ke makbul dalam. Nah, jadi kita manfaatkan. Maksudnya mobil kan aku perhatiin kayak kalau nganang biasanya rajin yo, jadi bilang apa amal muncul segala macam. Tapi mungkin tadi karena sibuk untuk ini. Tapi apa tapi maksudnya itu minta aku satu jawab. Bagi waktu, manage waktu baca waktu, khususnya doakan anak mantu cucu. Itu penting karena apa? Mungkin itu lisannya ketika dia doakan lakinya, doakan anaknya, doakan mantu cucu itu cepat lebih daripada karena memang dalilnya itu lebih 2 kali lama. 3 kali derajat dibanding ayah. Jadi bukanlah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Oh, itu ya aku lupa. Pokoknya itu derajat 3 tingkat dibanding ayah. Nah, artinya ketika lisan kita berdoa untuk itu, doakan anak
yang bagus, insya Allah dia lebih diijabah. Juga kita yang lanang doang kita dari masih nyata pengen diangkat itu kan. Ya itu omset pada baca naik 50% kan yo. Dapat M atau M kan? Apa B kan? Nah, apa M. Nah, di kita belum yang budak-budak juga itu aku ya budak aku baca UN UTBK kan ya. Aku malam ini tahun ini baca lulus ini. Karena aku ada adik sepupu yang masih ini ujian soalnya. Nah, yang SDM itulah yang kuliah ya aku jangan aku dosen ngatur dari Allah, mulai dosen Pak Ustaz Setiawan tuh. Ya Allah, berilah kemana Pak Ustaz Setiawan itu. Doa ini. Ya kan tahu ya kayak poin-poin gitu. Saya juga kayak mahasiswa tuh ya, lagi semester awal ya itu dapat lama kuliah semester depan baca dosen Pak Ustaz Setiawan. Dan juga ya Allah kan hidup mulai saya suruh ditutup terbanyak ya aku kerjain lah ya Allah bisa aku Pak Setiawan capil melek tuh ngasih. Kata-kata dari pasar ya. Belum aja, dengan taruh masing-masing. Dengan apa mobil satu masing-masing. Jangan bahasa Arab yang penting ini. Bahasa Arab dosen enggak tahu, dia dosen beda. Mudah dari saudara. Bahasa penting kalau kata jangan penting, pakai bahasa kayu jadi, pakai bahasa kumbang jadi Allah. Dan kayak kamu dulu sekolah, zaman sekolah dulu belajar bahasa Arab, pasti buat apa kalau kursi-kursiun. Mister tuh. Terus meja yun. Dia enggak kalau. Iya, masih ada. Masih. Mana udah itu? Uji cek kita udah. Tambahnya yun. Sini dia baik. Itu hebat tadi. Hebat tadi. Dia kan dapat bahasa tadi. Ya mister betul dia. Kursi. Meja yun. Hebat ya? Hebat. Iya. Hebat bulu kawan kayak. Jadi kita tuh ya malam itu diperbanyak dengan doa kita. Apalagi kalau isi dengan tahajud kan selalu itu kan enggak ada masalah. Nah, jadi dengan muliaan Allah, esensi kita Idul Fitri ini adalah meningkatkan lagi amalan kita padahal Ramadan. Sampai datang loh bukan nonton itu. Nah, yang kedua, kalian kaget. Dengan lagi penutup ini sebagai penutup. Kalau resmi masuk sholat atau bertakbiran, Allahu Akbar itu, Allahu Akbar, ucap takbir banyak yang tapi kita melupakan esensi takbiran itu. Apa esensi takbiran? Kita memahami Allah. Artinya kita harus memahkecilkan itu. Kita harus memahkecilkan itu dan memahami Allah. Memang kita mahkecil sebenarnya. Iya, tapi kadang kita tidak mengerti itu. Ketika kita kan, artinya kita secara langsung sudah tidak memahami Allah. Nah, apa maknanya di situ? Ketika kita menuju lebaran kita Idul Fitri, kita sudah kecil. Dan kita sudah Ramadan, sudah sholat dan sebagainya. Jangan sampai dinodai oleh sifat kita yang kemahasan kita tadi. Sifat mahasiswa kita tadi. Sombong situ. Nah, sombong, riya, takabur, kibir, ujub dan lain sebagainya. Itu harus kita buang. Itu makna belajarnya. Nah, ada ahli gula suwi kenapa? Kita juga sembari nunggu ini ijtima dan juga menunggu sidang putusan isbat pemerintah. Kemudian inginkan Allah, nah hari ini besok kita mau tadi masih lebaran. Maka kami pribadi sebagai akhirul kalam hari ini dan akhirul kalam Ramadan tahun ini tahun 2006 Masehi pada saat ini kami pribadi saya Muhammad Setiawan mengucapkan mohon maaf lahir batin kalau ada khilaf dan salah keliru baik perkataan perbuatan dan hubungan kita selama ini. Nah, maka kami pribadi dari hati dalam mohon bukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami selalu bermohon ampun mengucap astagfirullahaladzim dan juga terima kasih atas kebersamaan kita dalam 1 bulan ini selama setahun ini di hari 4 ini para pendengar, para penanya dan penyimak. Terima kasih banyak. Mungkin secara syariatnya nyingok wong dapat ilmu dari aku ya. Tapi pada hakikatnya aku lah yang dapat ilmu dari wong. Entah itu ilmu apapun, entah itu problem apapun aku yang dapat ilmu sebetulnya situ. Maka kalau saya ngomong masih wajib kalau memang Pak ngajar kamu, Pak ngasih ilmu kamu, tapi hakikatnya Pak yang dapat ilmu dari kamu. Nah, jadi terima kasih segalanya itu minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Kami ucapkan kepada seluruh pendengar sekalian atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama institusi-institusi di rumah hari 24 ini kita galau saling minta maaf, saling mengucapkan terima kasih. Mungkin ini yang akan disampaikan sebagai penutup kita di bulan ini di tahun ini. Semoga jadi berkah pelajaran ini untuk kita galau baik untuk pribadi untuk lain. Untuk para pendengar sekalian, kami akhiri kalam ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah ahsanal jazaa wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dimana berada dan rasanya juga yang harus kita dikontak bersama untuk dialog Ramadan di hari ini yang tentunya merupakan hari terakhir untuk dialog Ramadan bersama Ustadz Setiawan gitu ya. Dan tentunya kami pamit mundur untuk kebersamaan di suasana sore hari ini dan Cegaya juga tentunya Ustadz Setiawan serta kru dari Pro 4 dari Palembang ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sudah kita peloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini, Wacak Dulur peloi setiap hari selama bulan Ramadan di Pro 4 RRI Palembang.